Kabar lainnya dianya dalam keterangan di sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna ini, di mana ada pengakuan yang mengejutkan bahwa dirinya pernah disuruh mengaku membunuh Wayan Mirna salin oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya waktu itu Kombes Pol Krisnamurti. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang lamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka. Di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus, jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang. Bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti. Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka. Itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes, katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Terus lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan, saya diam aja dengerin dia Pak. Terus udah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja katanya, CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati, seumur hidup juga saya akan nggak kasih, paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi, dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu, dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak, ini orang ini maksudnya apa? Dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diam aja, saya dengerin dia. Ada saya stres. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di sel T, 4 bulan. 4 bulan di sel itu terus? Nggak ada ventilasi? Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas saya udah mulai nggak enak. Lalu akhirnya saya sakit kan, saya minta tolong satu Polwan untuk menelpon Pak Hidayat. Lalu besokannya diperiksa sama dokter di Bidokes di sana. Setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan exhaust di kamar itu, di sel itu. Oh, tadinya nggak ada exhaust? Nggak ada. Hanya? Iya begitu aja, ruangan begitu aja. Tutup sama sekali? Pokoknya tembok, pintunya besi setebal gini. Iya. Terus nggak bisa dia keluar? Cuma lubang A4. Gitu. Itu sebenarnya saudara sakit waktu itu? Iya, karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor. Ya, karena saya juga sendirian di situ, nggak ada apapun. Saya cuma bisa baca, sama bisa nulis, nggak ada komunikasi dengan, maksudnya saya dikunjungin emang, tapi saya harus ditaruh di tempat yang kecil seperti itu sendirian. 4 bulan. Itu buat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan sekali. Ya, selain itu Jessica Kumala Wongso menceritakan pengalamannya ketika menjalani hipnoterapi saat dirinya belum berstatus tersangka di Polda Metro Jaya. Saat menjalani hipnoterapi, Jessica mengaku tidak didampingi pengacaranya.
Lalu di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang saya mukanya nggak kenalin siapa, mungkin saya nggak pernah ketemu atau saya lupa. Tapi yang saya ingat ada Bapak Heriawan itu ada di sana. Itu sepertinya ruangan dia juga. Lalu setelah itu saya hanya disuruh duduk, ditanya-tanya beberapa pertanyaan. Lalu setelah lama kemudian saya tidak tahu kenapa saya mendadak lemes. Setelah itu saya ditanyakan pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak, tapi saya tidak boleh jawab pakai mulut, saya hanya pakai tangan, ya tidak gitu, begini. Saudara tertidur, sadar, nggak sadar? Pada saat itu saya masih nggak ngantuk, Ngantuk? begitu aja. Hipnotis gitu ya? Sepertinya, saya terus terang kalau ditanya saya benar-benar ngeblank Pak, lupa. Tapi saya ingat terakhir-terakhirnya saya cuma yes no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus lama-lama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu nggak tahu? Saya nggak Ada tahu. berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuman ada lebih dari 2 orang sepertinya. 2 atau 3 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain. Tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk? Itu saudara tahu itu apa? Hipnoterapi atau apa? Saudara tahu? Saya tidak diberitahukan saya mau diapain. Saya cuma ditanya-tanya, terus tahu-tahu saya begitu aja. Terus setelah berapa lama pun saudara, saya nggak tahu. Nggak ingat. Setelah itu bangun, dibangunkan atau gimana? Pokoknya saya bangun aja, terus saya ya bingung kan. Oh iya, oh iya saya tadi di sini gitu. Apa kata mereka setelah saudara dilakukan seperti itu? Mereka ada satu orang di depan saya yang ngeliatin saya aja gitu, melototin, ngeliatin gitu. Terus udah gitu, setelah itu saya bingung aja. Lalu saya ditunjukkan, ayo ikuti saya gitu, gesturnya mau ke ruangan lain, menuju ke ruangan lain. Itu udah malam Pak. Terus saya lihat jam kan saat itu saya masih megang handphone tuh, saya lihat jam, kayak sekitar udah tengah malam sih ingat saya. Enggak dibilang bahwa kamu sudah mengaku begini atau memang tidak ada apa-apa? Tidak, saya cuma dapat komentar, saya dapat pertanyaan, kamu kalau mau pacaran butuh yang sama agama atau tidak? Soalnya kamu tipe saya banget, begitu saya dibilang begitu. Yang bilang itu siapa? Itu Bapak Heri. Pak Heriawan. Ya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan tawaran keringanan hukuman oleh Kombes Krisna Murty dilakukan sebagai bagian dari teknik penyidikan. Teknik tersebut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Jessica. Bisa saja nanti kita dengar keterangannya, tapi kan bisa saja pun mereka memiliki alasan-alasan khusus. Kadang-kadang penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Dalam praktek kadang-kadang jarang ada yang tersangka yang mengakui. Ada idiom ya, jarang ada maling yang mengaku. Saya nggak mengatakan dalam kasus Jessica ya. Jarang ada yang dakwaan bahwa Jessica adalah pembunuh dari Mirna dan dia melakukannya dengan meracuni melalui sianida. Nah, jadi alat bukti itu ya harus sadar dan meyakinkan untuk membuktikan hal itu, dan saya nggak melihat itu berhasil ditemukan atau diungkapkan selama persidangan yang 26 kali. Ya, menurut ini kalau di persidangan kita, kebenaran material seperti apa yang harus dihadirkan dalam persidangan kali ini? Sekarang kan peristiwa yang harus dibuktikan itu adalah pertama bahwa Jessica memiliki sianida. Dan sianida ini kemudian dimasukkan ke dalam kopi. Dan kopi yang bersianida itu kemudian yang mengakibatkan matinya Jessica. Pertanyaannya sekarang, ada nggak saksi yang membuktikan bahwa Jessica memiliki sianida dan membawa ke cafe Olivier itu? Dan yang kedua, ada nggak yang melihat bahwa dia yang memasukkan sianida ke kopi dan kemudian karena sianida itu kemudian dia meninggal. Misalnya tentang sianida, penyebab kematian. Sebentar, para ahli itu kan berdebat kan gitu kan. Kalau kita lihat mereka menghadirkan CCTV sebagai barang bukti bahwa memang ada pergerakan walaupun itu dijabarkan oleh ahli juga ya. Menjelaskan ada gerakan tangan, memasukkan walaupun tidak terlihat langsung tapi ada rangkaian urutan peristiwa itu. Bagaimana? Ya karena orang hidup kan pasti akan bergerak. Nah, apa yang terjadi itu adalah kira-kira
itu kira-kira atau analisa. Menghukum itu kan nggak boleh berdasarkan kira-kira, dan itu yang disebut belum mencapai kebenaran material, kan begitu. Ingat barangkali sebagai ilustrasi kasus atau perkara yang terkenal di Amerika, O.J. Simpson, karena bukti yang diajukan tidak mencapai beyond reasonable doubt, makanya sampai hari ini kan dia bebas. Tapi secara perdata dia dihukum karena standar pembuktiannya itu lebih rendah. Baik, coba kita tanyakan ke Mas Hairul Huda, kalau Anda melihatnya setuju nggak kalau ini kata Pak Luhut bahwa penetapan tersangka di awal itu tidak kuat untuk menjadi tersangka Jessica, dan juga tidak cukup nih hanya dengan perkiraan atau asumsi saja untuk menetapkan seorang bersalah dalam sebuah kasus seperti ini? Iya, kalau menurut pendapat saya seharusnya Pak Luhut dan orang seperti saya itu tidak dalam posisi bermain-main seolah-olah sebagai hakim, atau seolah-olah sebagai penuntut umum, atau seolah-olah juga sebagai penasihat hukum gitu ya. Karena kalau dalam hal ini kalau menurut saya tidak cukupnya pembuktian berkenaan dengan perkara ini kan sedang diperiksa oleh hakim, sedang dipastikan dalam proses pengadilan ini. Biarlah kita beri kesempatan kepada proses pengadilan ini untuk kemudian sampai hakim mengambil keputusan. Yang bisa kita jadikan catatan adalah kan tentu ada banyak hal yang berhubungan dengan pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak gitu ya. Kalau saya mestinya kita tidak semua dalam kapasitas ini sudah cukup buktikah atau ini tidak cukup buktikah, ini cuma perkiraankah, ini cuma asumsikah, itu biar saja mereka yang terlibat di pengadilan yang mengatakan demikian gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa Anda bisa melihat bahwa bukti atau saksi atau keterangan ahli yang dihadirkan cukup kuat untuk menjerat seorang atau akhirnya kemudian memutuskan tuntutan terhadap Jessica. Sebagai ini kan tentu kalau versinya penuntut umum cukup kuat. Kalau versinya penasihat hukum tidak kuat, kan begitu. Tentu pengadilan lah nanti yang membuktikan itu kuat atau tidak kuatnya, cukup atau tidak cukupnya, katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita semua sekarang sudah berandai-andai seolah-olah kita menjadi hakim, ya tentu tidak fair kan begitu, karena persidangan kan sedang berlangsung, kan begitu. Ini juga menurut saya hal-hal yang harus kita jadikan catatan. Yang kita bisa kita bahas tentu adalah beberapa hal yang berhubungan dengan proses itu, kan gitu loh. Jadi apakah kemudian misalnya Jessica telah diberikan hak yang cukup untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan baginya. Kalau menurut Anda ini yang mesti kita kawal itu terhadap Jessica? Menurut saya sudah diberikan. Ini yang mesti kita kawal. Jangan sampai kasus ini katakanlah tidak berimbang. Jangan sampai Jessica tidak diberikan haknya secara wajar untuk kemudian bisa membela dirinya, katakanlah seperti itu. Menurut Anda sudah berimbang, Mas Hairul Huda? Cukup berimbang. Menurut saya sudah majelis hakim dalam menjalankan tugasnya sudah sangat memberikan keleluasaan. Bahkan bagi saya sangat juga sedikit berlebihan, katakanlah seperti itu ya. Untuk memeriksa seorang ahli saja bisa 7-8 jam. Saya pikir juga harusnya juga hal-hal yang memang benar-benar sangat relevan dengan perkara itu saja yang harusnya bisa digali, dan hakim juga bukan berarti memberi keleluasaan itu tidak bisa membatasi dalam pengertian bahwa kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak relevan, ya saya pikir juga tidak perlu diperpanjang dan diperlebar, kan gitu. Nah ini yang menurut saya yang harus kita kawal. Hak-hak Jessica harus sudah diberikan, lalu kemudian juga kita harus kawal jangan sampai kemudian media ini overexpose, katakanlah seperti itu, sehingga kemudian menjadi pengadilan sendiri dalam hal ini gitu. Anda melihat berlebihan atau ada pertanyaan yang tidak relevan yang disampaikan oleh baik itu dari jaksa ataupun penasihat hukum dalam 26 sidang yang berlangsung ini? Nanti dijawab Mas Hairul Huda, kita jeda dulu sejenak. Kabar Petang akan kami lanjutkan saat lagi. Anda kembali di Kabar Petang dan kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Mas Hairul Huda. Tadi Anda mengatakan harus mengawal agar pertanyaan yang diberikan tetap relevan dengan kasus. Nah, Anda melihat sejauh ini ada yang irrelevan pertanyaan yang diberikan baik dari jaksa ataupun dari kuasa hukum? Cukup banyak ya pertanyaan baik dari penuntut umum, dari penasihat hukum, juga dari hakim yang sepertinya misalnya terhadap ahli seperti mau memaksakan pemikirannya sendiri. Dalam memeriksa ahli itu cukup ditanya pendapatnya, soal setuju, nggak setuju, sependapat, tidak sependapat, ada dasarnya atau tidak ada dasarnya, itu bukan hal yang penting gitu loh. Tapi saya lihat dalam pemeriksaan perkara ini, pemeriksaan terhadap ahli-ahli itu
seperti menguji ahli itu. Ini kan contoh sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak terlalu perlu, sehingga kemudian waktu durasi yang diperlukan untuk memeriksa ahli itu bisa begitu panjang gitu ya, 7-8 jam katakanlah, padahal inti pertanyaannya paling 1-2 pertanyaan yang bisa diselesaikan dalam 1-2 jam misalnya seperti itu. Itu kan menurut Anda, mungkin menurut jaksa dan penasihat hukum lain, Mas Herulda, mungkin mereka memang butuh keterangan yang beragam dari ahli tadi itu. Enggak, maksud saya butuh keterangan yang beragam sih boleh-boleh saja, tetapi tidak dalam posisi kemudian penanya itu, apakah penuntut umum ataupun penasihat hukum atau hakim, menjadi sepertinya berdebat dengan ahli itu. Kalau seorang ahli mengatakan bahwa seseorang meninggal karena sianida itu ciri-cirinya A, B, C, D, E, F, ya terima saja, itulah pendapatnya gitu loh. Bahwa dia tidak setuju atau tidak sama dengan ahli lain, ya biarlah nanti kemudian pengadilan yang memutuskan mana yang dipakai gitu. Nah, jalannya persidangan ini begitu panjang itu diantaranya adalah pertanyaan itu ingin supaya kemudian ahli-ahli itu memberikan pendapat yang sama dengan pemikiran dari mereka yang bertanya. Ini yang menurut saya juga itu dari pihak siapa harusnya itu? menjadi Pihak bagian penasihat hukum kah atau pihak ketiga pihak. Ketiga pihak, ya penuntut umum bertanya seperti itu, ya penasehat hukum juga begitu. Saya lihat juga beberapa kali hakim terlihat seperti itu. Nah, ini yang mestinya harus menjadi bagian yang kita bahas, yang kita komentari, yang kita kasih pendapat, katakanlah seperti itu. Baik. Tidak kita menilai bahwa ini sudah cukup bukti atau tidak, itu bukan kapasitas kita, karena kita tidak yang mengadili atau tidak yang sedang bersidang, katakanlah begitu. Baik, Pak Luhut bisa mengomentari. Kalau saya sih sebagai orang awam, ini baru saya melihat bagaimana jalannya persidangan seperti ini. Apa biasanya juga seperti itu? Termasuk menghadirkan ahli-ahli banyak, itu begitu lama ditanyakan oleh... Secara umum ya, jadi memang hukum acaranya begitu. Boleh membawa saksi, boleh membawa ahli kedua belah pihak. Dan memang harus seimbang. Cuma memang ini lebih banyak saya kira, ya karena mungkin perhatian yang khusus. Nah, itulah sebabnya media juga meliputnya. Dan liputan ini akhirnya sudah menjadi public domain. Karena jaksa juga ikut menjelaskan. Nah, oleh karena itu baik menurut saya jadi pendidikan kepada masyarakat. Nah, itu dulu yang pertama. Tadi dikhawatirkan ini akan menjadi trial by the press ketika menghadirkan sidang secara langsung. Ya bisa jadi begitu ya, tapi dengan kenyataan sekarang di mana jaksa kemudian sudah ikut mendiskusikannya secara publik, artinya kan bahwa publik boleh mendiskusikannya tanpa mempengaruhi pada hakim kan, hakim kan boleh nggak menonton kan gitu kan, dia nggak harus menonton kan gitu. Kayak itu yang pertama. Yang kedua tentang proses pembuktian di dalam sidang. Nah, di kita saya sebutkan tadi kan kebenaran material. Kalau misalnya pendapat ahli itu nggak bisa di-cross, nggak bisa diuji, ya kita tentukan aja bahwa kita boleh affidavit gitu kan. Jadi disampaikan secara tertulis, tinggal dibaca oleh para pihak, tinggal setuju atau tidak setuju. Nggak begitu. Sistem pembuktian kita adalah kebenaran material. Pertanyaan yang diajukan kepada ahli, pertanyaan yang diajukan kepada saksi, dan kemudian seperti bertengkar, ya atau kadang-kadang benturan. Nah, disitulah fungsi dari hakim adalah dalam rangka memastikan keterangan itu apakah kualifikasinya sudah kebenaran material atau hanya formal. Jadi di dalam hukum pembuktian kita, jadi nggak masalah perdata dan pidana sangat nggak masalah, karena ketika jaksa membawa ahli atau membawa saksi, pihak yang lain bisa meng-cross atau bisa menguji. Terlepas dari caranya, apakah barangkali seperti kemudian kurang menghargai atau kurang agak sedikit bertengkar atau seperti menjadikan ahli seolah-olah menjadi terdakwa. Itu kan satu hal yang lain. Tapi pengujian itu harus dilakukan karena ini adalah perkara pidana, bukan perkara perdata kan begitu. Nah, oleh karena itu memang banyak juga sih pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya. Misalnya dilarang mengajukan pertanyaan yang sifatnya sugestif itu ya, atau menjerat. Misalnya pertanyaan begini, kalau bukan saudara siapa lagi sih yang melakukan yang meracuni Mirna kan begitu. Itu pertanyaan yang dilarang, itu salah satu contoh gitu yang dilarang. Ya, bahwa masing-masing memang punya kewenangan sendiri untuk menilai ya. Khususnya misalnya mengenai hakim kan dia berdasarkan keyakinan, tapi keyakinan sendiri
semata-mata tidak boleh. Boleh seluruh dunia yakin bahwa dia adalah pembunuhnya, maksud saya Jessica. Tapi nggak boleh menghukum berdasarkan keyakinan semata-mata. Harus ada dua alat bukti, dan dua alat bukti itu adalah sah dan meyakinkan. Nah, saya selalu katakan formulanya itu ada F kali R sama dengan D. Jadi harus sampai kepada situ. F itu maksudnya fakta, dan fakta ini harus fakta objektif, jadi FS dan FO. Jadi apa yang dikatakan oleh saksi atau ahli itu namanya FS. Setelah diuji dan kemudian ditemukan kebenaran, namanya baru FO. Dikali R-nya artinya hukumnya, baru kemudian bisa diambil decision. D-nya itu decision. Jadi selalu begitu untuk mengambil putusan. Jadi nggak boleh berdasarkan keyakinan. Nah, kalau ini berdasarkan keyakinan itu sama dengan juri. Selama persidangan itu sudah terpenuhi nggak FS-nya, FO-nya, sehingga itu yang saya katakan di awal, itu tidak terpenuhi. Kalau misalnya ahli satu bidang, ya misalnya lah patologi forensik, itu ya, ternyata mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Tadinya saya menduga akan ada ahli yang ketiga yang bisa diminta oleh hakim untuk memastikan salah satu di antara dua yang mana yang paling benar, kan gitu ya, bisa itu dilakukan. Tapi kan ternyata kan udah ditutup sidangnya, akan memasuki rekisitor dan pledoi dan kemudian putusan, kan gitu. Jadi kalau dibuat mengambang begini, artinya harus tunduk pada asas hukum. Dalam keraguan-raguan tidak boleh menghukum orang. Dalam keraguan-raguan tidak boleh menghukum orang. Baik, jadi dari syarat pun Pak Luhut masih mempertanyakan kok ini bisa gitu ya, Jessica masuk ke dalam persidangan. Nah, tadi saya kan menyebutkan kan, jadi kalau ketika penyidikan standarnya itu disebut bukti permulaan yang cukup. Kemudian kalau di pengadilan itu adalah saya sebut bukti yang sempurna. Bukti yang sempurna yaitu tadi dua alat bukti yang sah dan meyakinkan, kemudian telah dicapai satu kebenaran material. Nah, jadi ini kan bisa ditunggu kan sebenarnya. Misalnya ada perdebatan misalnya tentang SOP dalam melakukan pemeriksaan di laboratorium, yang kemudian mengarah diskusi tentang Perkap, peraturan Kapolri, yang kemudian agak melenceng diskusinya seolah-olah Perkap itu tidak ada sanksinya, maka nggak ada masalah. Padahal kan yang berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium kan ada protokolernya, ada standarnya yang harus dipenuhi. Misalnya bagaimana mengambil sampling, bagaimana menyimpan sampling itu, bagaimana melakukan analisisnya, baru berdasarkan itu kemudian seluruh metode itu baru kemudian hasilnya kredibel untuk dapat diterima. Yang saya lihat ada perdebatan itu, ada yang tidak dipenuhi, ada satu prosedur. Jadi artinya nggak standar. Nah, itu kan jadi meragukan juga. Nah, dalam hal demikian sebenarnya bisa dilakukan uji ulang. artinya dalam persidangan itu perdebatan antara jaksa dengan saksi atau dengan ahli itu hal yang lumrah, tidak perdebatan itu memang begitu. Jadi kan memang ini, jadi persidangan ini sama sebenarnya perkelahian. Makanya kan dalam bahasa Inggris diterjemahkan legal battle atau legal fight. Kan diterjemahkan legal battle atau legal, sama sistem kita. Due process of law-nya kan legal battle. Jadi memang berkelahi dalam tanda petik supaya ditemukan kebenaran. Dari itu perdebatan itu nanti percikan kebenaran dapat ditemukan. Baik, oke, yang jelas kita akan menunggu bagaimana pertimbangan hakim ketika akan memutuskan perkara ini. Kita berharap, walaupun saya melihat bahwa bisa dalam posisi yang sulit kan gitu ya. Di satu sisi orang hampir percaya siapa lagi kalau bukan Jessica. Tapi di sisi lain hukum mengatakan kamu punya kebenaran material nggak, standar yang bukti-bukti yang ada. Itu persoalannya sekarang. Baik, terima kasih Pak Luhut atas waktunya. Mas Herulda, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat malam Bapak. Ya, dan sesaat lagi kami akan hadirkan informasi mengenai pilkada bersama rekan Windy Wellington. Biar saja mereka yang terlibat di pengadilan yang mengatakan demikian gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa Anda bisa melihat bahwa bukti atau saksi atau keterangan ahli yang dihadirkan cukup kuat untuk menjerat seorang atau akhirnya kemudian memutuskan tuntutan terhadap Jessica. Sebagai ya, ini kan tentu kalau versinya penuntut umum cukup kuat. Kalau versinya penasihat hukum tidak kuat, kan begitu. Tentu pengadilan lah nanti yang membuktikan itu kuat atau tidak kuatnya, cukup atau tidak cukupnya, katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita semua sekarang sudah berandai-andai seolah-olah kita menjadi hakim, ya tentu tidak fair kan begitu, karena persidangan kan sedang berlangsung, kan begitu. Ini juga menurut saya hal-hal yang mesti harus kita jadikan catatan. Yang kita bisa kita bahas tentu adalah beberapa hal yang berhubungan dengan proses itu kan gitu loh. Jadi apakah kemudian misalnya Jessica telah diberikan hak yang cukup untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan baginya. Kalau menurut Anda ini yang mesti kita belum hak kawal itu terhadap Jessica?
menurut saya sudah diberikan. Ini yang mesti kita kawal. Jangan sampai kasus ini katakanlah tidak berimbang. Jangan sampai Jessica tidak diberikan haknya secara wajar untuk kemudian bisa membela dirinya, katakanlah seperti itu. Menurut Anda Kalau sudah soal berimbang, cukup atau Mas tidak Saiful cukup, Huda? cukup berimbang. Menurut saya sudah majelis hakim dalam menjalankan tugasnya sudah sangat memberikan keleluasaan. Bahkan bagi saya sangat juga sedikit berlebihan, katakanlah seperti itu ya. Untuk memeriksa seorang ahli saja bisa 7-8 jam. Saya pikir juga harusnya juga hal-hal yang memang benar-benar sangat relevan dengan perkara itu saja yang harusnya bisa digali, dan hakim juga bukan berarti memberi keleluasaan itu tidak bisa membatasi, dalam pengertian bahwa kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak relevan ya saya pikir juga tidak perlu diperpanjang dan diperlebar, kan gitu. Nah ini yang menurut saya yang harus kita kawal. Hak-hak Jessica harus sudah diberikan, lalu kemudian juga kita harus kawal jangan sampai kemudian media ini overexpose, katakanlah seperti itu, sehingga kemudian menjadi pengadilan sendiri dalam hal ini gitu. Anda melihat berlebihan atau ada pertanyaan yang tidak relevan yang disampaikan oleh baik itu dari jaksa ataupun penasihat hukum dalam 26 sidang yang berlangsung ini? Nanti dijawab Mas Khairul Huda, kita jeda dulu sejenak. Kabar Petang akan kami lanjutkan saat lagi. Anda kembali di Kabar Petang dan kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Mas Khairul Huda. Tadi Anda mengatakan harus mengawal agar pertanyaan yang diberikan tetap relevan dengan kasus. Nah, Anda melihat sejauh ini ada yang irrelevan pertanyaan yang diberikan baik dari jaksa ataupun dari kuasa hukum? Cukup banyak ya pertanyaan baik dari penuntut umum, dari penasihat hukum, juga dari hakim yang sepertinya misalnya terhadap ahli seperti mau memaksakan pemikirannya sendiri. Dalam memeriksa ahli itu cukup ditanya pendapatnya, soal setuju, nggak setuju, sependapat, tidak sependapat, ada dasarnya atau tidak ada dasarnya, itu bukan hal yang penting gitu loh. Tapi saya lihat dalam pemeriksaan perkara ini, pemeriksaan terhadap ahli-ahli itu seperti menguji ahli itu. Ini kan contoh sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak terlalu perlu, sehingga kemudian waktu durasi yang diperlukan untuk memeriksa ahli itu bisa begitu panjang gitu ya, 7-8 jam katakanlah, padahal inti pertanyaannya paling 1-2 pertanyaan yang bisa diselesaikan dalam 1-2 jam misalnya seperti itu. Itu kan menurut Anda, mungkin menurut jaksa dan penasihat hukum lain, Mas Khairul Huda, mungkin mereka memang butuh keterangan yang beragam dari ahli tadi itu. Enggak, maksud saya butuh keterangan yang beragam sih boleh-boleh saja, tetapi tidak dalam posisi kemudian penanya itu apakah penuntut. Kabar lainnya dianya dalam keterangan di sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna ini, di mana ada pengakuan yang mengejutkan bahwa dirinya pernah disuruh mengaku membunuh Wayan Mirna salin oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya waktu itu Kombes Pol Krisnamurti. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang lamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka. Di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin. Jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus, jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang. Bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita. Ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik.
saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Terus lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan, saya diam aja dengerin dia Pak. Terus udah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja katanya, CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya akan nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak. Ini orang ini maksudnya apa? Dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diem aja, saya dengerin dia. Ada saya stres. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di Selti 4 bulan. 4 bulan di sel itu terus? Gak ada ventilasi? Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas saya udah mulai nggak enak. Lalu akhirnya saya sakit kan, saya minta tolong Powan, 1 Powan untuk menelpon Pak Hidayat. Lalu besokannya diperiksa sama dokter umum ataupun penasihat hukum atau hakim menjadi sepertinya berdebat dengan ahli itu. Kalau seorang ahli mengatakan bahwa seseorang meninggal karena sianida itu ciri-cirinya A, B, C, D, E, F, ya terima saja, itulah pendapatnya gitu loh. Bahwa dia tidak setuju atau tidak sama dengan ahli lain, biarlah nanti kemudian pengadilan yang memutuskan mana yang dipakai gitu. Nah jalannya persidangan ini begitu panjang itu diantaranya adalah pertanyaan itu ingin supaya kemudian ahli-ahli itu memberikan pendapat yang sama dengan pemikiran dari mereka yang bertanya. Ini yang menurut saya juga itu dari pihak siapa harusnya itu? Menjadi Pihak bagian penasihat hukum kah atau pihak Ketiga pihak, ya penuntut umum bertanya seperti itu, ya penasihat hukum juga begitu. Saya lihat juga beberapa kali hakim terlihat seperti itu. Nah ini yang mestinya harus menjadi bagian yang kita bahas, yang kita komentari, yang kita kasih pendapat, katakanlah seperti itu. Baik. Tidak kita menilai bahwa ini sudah cukup bukti atau tidak, itu bukan kapasitas kita karena kita tidak yang mengadili atau tidak yang sedang bersidang, katakanlah begitu. Baik, Pak Luhut bisa mengomentari. Kalau saya sih sebagai orang awam ini baru saya melihat bagaimana jalannya persidangan seperti ini. Apa biasanya juga seperti itu? Termasuk menghadirkan ahli-ahli banyak itu begitu lama ditanyakan oleh. Secara umum ya. Jadi memang hukum acaranya begitu. Boleh membawa saksi, boleh membawa ahli kedua belah pihak dan memang harus seimbang. Cuma memang ini lebih banyak saya kira ya karena mungkin perhatian yang khusus. Nah itulah sebabnya media juga meliputnya dan liputan ini akhirnya sudah menjadi public domain. Karena jaksa juga ikut menjelaskan. Nah oleh karena itu baik menurut saya jadi pendidikan kepada masyarakat. Nah itu dulu yang pertama. Tadi dikhawatirkan ini akan menjadi trial by the press ketika menghadirkan sidang secara langsung. Ya bisa jadi begitu ya. Tapi dengan kenyataan sekarang di mana jaksa kemudian sudah ikut mendiskusikannya secara publik. Artinya kan bahwa publik boleh mendiskusikannya tanpa mempengaruhi pada hakim kan. Hakim kan boleh nggak menonton kan gitu kan, dia nggak harus menonton kan gitu. Kayak itu yang pertama. Yang kedua tentang proses pembuktian di dalam sidang. Nah di kita saya sebutkan tadi kan kebenaran material. Kalau misalnya pendapat ahli itu nggak bisa di-cross, nggak bisa diuji, ya kita tentukan aja bahwa kita boleh affidavit gitu kan. Jadi disampaikan secara tertulis, tinggal dibaca oleh para pihak, tinggal setuju atau tidak setuju. Nggak begitu. Sistem pembuktian kita adalah kebenaran material. Pertanyaan yang diajukan kepada ahli, pertanyaan yang diajukan kepada saksi, dan kemudian seperti bertengkar, ya atau kadang-kadang benturan. Nah disitulah fungsi dari hakim adalah dalam rangka memastikan keterangan itu apakah kualifikasinya sudah kebenaran material atau hanya formal. Jadi di dalam hukum pembuktian kita, jadi nggak masalah perdata dan pidana sangat nggak masalah, karena
ketika jaksa membawa ahli atau membawa saksi, pihak yang lain bisa meng-cross atau bisa menguji. Terlepas dari caranya, apakah barangkali seperti kemudian kurang menghargai atau kurang agak sedikit bertengkar atau seperti menjadikan ahli seolah-olah menjadi terdakwa. Itu kan satu hal yang lain. Tapi pengujian itu harus dilakukan karena ini adalah perkara pidana, bukan perkara perdata, kan begitu. Nah, oleh karena itu memang banyak juga sih pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya, misalnya dilarang mengajukan pertanyaan yang sifatnya sugestif. Itu. Ya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan tawaran keringanan hukuman oleh Kombes Krisnamurti dilakukan sebagai bagian dari teknik penyidikan. Teknik tersebut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Jessica. Bisa saja nanti kita dengar keterangannya, tapi kan bisa saja mereka memiliki alasan-alasan khusus. Kadang-kadang penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Dalam praktek kadang-kadang jarang ada yang tersangka yang mengakui. Ada idiom ya, jarang ada maling yang mengaku. Saya nggak mengatakan dalam kasus Jessica ya, jarang ada yang dakwaan bahwa Jessica adalah pembunuh dari Mirna dan dia melakukannya dengan meracuni melalui sianida. Nah, jadi alat bukti itu ya harus sah dan meyakinkan untuk membuktikan hal itu, dan saya nggak melihat itu berhasil ditemukan atau diungkapkan selama persidangan yang 26 kali. Ya, menurut ini kalau jadi pertanyaan kita, kebenaran material seperti apa yang harus dihadirkan dalam persidangan kali ini? Sekarang kan peristiwa yang harus dibuktikan itu adalah pertama bahwa Jessica memiliki sianida. Dan sianida ini kemudian dimasukkan ke dalam kopi. Dan kopi itu, kopi yang bersianida itu kemudian yang mengakibatkan matinya Jessica. Pertanyaannya sekarang, ada nggak saksi yang membuktikan bahwa Jessica memiliki sianida dan membawa ke cafe Olivier itu? Dan yang kedua, ada nggak yang melihat bahwa dia yang memasukkan sianida ke kopi dan kemudian karena sianida itu kemudian dia meninggal. Misalnya tentang sianida, penyebab kematian. Sebentar, para ahli itu kan berdebat kan gitu kan. Kalau kita lihat mereka menghadirkan CCTV sebagai barang bukti bahwa memang ada pergerakan walaupun itu dijabarkan oleh ahli juga ya. Menjelaskan ada gerakan tangan, masukan, walaupun tidak terlihat langsung tapi ada rangkaian urutan peristiwa itu. Bagaimana? Ya, karena orang hidup kan pasti akan bergerak. Nah, apa yang terjadi itu adalah kira-kira atau analisa. Menghukum itu kan nggak boleh berdasarkan kira-kira, dan itu yang disebut belum mencapai kebenaran material kan begitu. Ingat barangkali sebagai ilustrasi kasus atau perkara yang terkenal di Amerika, O.J. Simpson, karena bukti yang diajukan tidak mencapai beyond reasonable doubt, makanya sampai hari ini kan dia bebas. Tapi secara perdata dia dihukum karena standar pembuktiannya itu lebih rendah. Baik, coba kita tanyakan ke Mas Herulda, kalau Anda melihatnya setuju nggak kalau ini kata Pak Luhut bahwa penetapan tersangka di awal itu tidak kuat untuk menjadi tersangka Jessica, dan juga tidak cukup nih hanya dengan perkiraan atau asumsi saja untuk menetapkan seorang bersalah dalam sebuah kasus seperti ini? Iya, kalau menurut pendapat saya seharusnya Pak Luhut dan orang seperti saya itu tidak dalam posisi bermain-main seolah-olah sebagai hakim atau seolah-olah sebagai penuntut umum atau seolah-olah juga sebagai penasihat hukum gitu ya. Karena kalau dalam hal ini kalau menurut saya tidak cukupnya pembuktian berkenaan dengan perkara ini kan sedang diperiksa oleh hakim. Sedang dipastikan dalam proses pengadilan ini. Biarlah kita beri kesempatan kepada proses pengadilan ini untuk kemudian sampai hakim mengambil keputusan. Yang bisa kita jadikan catatan adalah kan tentu ada banyak hal yang berhubungan dengan pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak gitu ya. Kalau saya mestinya kita tidak semua dalam kapasitas ini sudah cukup buktikah atau ini tidak cukup buktikah. Ini cuma perkiraan kah? Ini cuma asumsi kah? Itu di bidokes di sana. Setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan exhaust di kamar itu, di sel itu. Oh, tadinya nggak ada exhaust? Nggak ada. Hanya. Iya begitu aja, ruangan begitu aja. Tutup sama sekali. Pokoknya tembok, pintunya besi setebal gini. Iya. Terus nggak bisa dia keluar? Cuma lubang A4. Gitu. Itu sebenarnya saudara sakit waktu itu.
Ya karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor. Ya karena saya juga sendirian di situ, nggak ada apapun. Saya cuma bisa baca sama bisa nulis, nggak ada komunikasi dengan, maksudnya saya dikunjungin emang, tapi saya harus ditaruh di tempat yang seperti kecil seperti itu sendirian. 4 bulan. Itu buat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan sekali. Ya, selain itu Jessica Kumala Wongso menceritakan pengalamannya ketika menjalani hipnoterapi saat dirinya belum berstatus tersangka di Polda Metro Jaya. Saat menjalani hipnoterapi, Jessica mengaku tidak didampingi pengacaranya. Lalu di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang saya mukanya nggak ngenalin siapa, mungkin saya nggak pernah ketemu atau saya lupa. Tapi yang saya ingat ada Bapak Heriawan itu ada di sana. Itu sepertinya ruangan dia juga. Lalu setelah itu saya hanya disuruh duduk, ditanya-tanya beberapa pertanyaan. Lalu setelah lama kemudian saya tidak tahu kenapa saya mendadak lemes. Setelah itu saya ditanyakan pertanyaan yang jawabannya ya dan tidak, tapi saya tidak boleh jawab pakai mulut, saya hanya pakai tangan, ya tidak gitu, begini. Saudara tertidur, sadar, nggak sadar? Pada saat itu saya masih nggak ngantuk, Ngantuk? begitu aja. Hipnotis gitu ya? Sepertinya, saya terus terang kalau ditanya saya benar-benar ngeblank Pak, lupa. Tapi saya ingat terakhir-terakhirnya saya cuma yes no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus lama-lama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu nggak tahu? Saya nggak Ada tahu. berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuman ada lebih dari 2 orang sepertinya. 2 atau 3 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk? Itu saudara tahu itu apa? Hipnoterapi atau apa? Saudara tahu? Saya tidak diberitahukan saya mau diapain. Saya cuma ditanya-tanya, terus tahu-tahu saya begitu aja. Terus setelah berapa lama pun saudara saya nggak tahu. Nggak ingat. Setelah itu bangun, dibangunkan atau gimana? Pokoknya saya bangun aja, terus saya ya bingung kan. Oh iya, oh iya saya tadi di sini gitu. Apa kata mereka setelah saudara dilakukan seperti itu? Mereka ada 1 orang di depan saya yang ngeliatin saya aja gitu, melototin, ngeliatin gitu. Terus udah gitu, setelah itu saya bingung aja. Lalu saya ditunjukkan, ayo ikuti saya gitu, gesturnya mau ke ruangan lain, menuju ke ruangan lain. Itu udah malam Pak. Terus saya lihat jam kan saat itu saya masih megang handphone tuh, saya lihat jam, kayak sekitar udah tengah malam sih ingat saya. Enggak dibilang bahwa kamu sudah mengaku begini atau memang tidak ada apa-apa? Tidak, saya cuma dapat komentar, saya dapat pertanyaan, kamu kalau mau pacaran butuh yang sama agama atau tidak? Soalnya kamu tipe saya banget, begitu saya dibilang begitu. Yang bilang itu siapa? Itu Bapak Heri. Pak Heriawan.